Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahmatullah, dalam tangga-tangga mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai pendakian spiritual atau disebut maqamat atau ahwal, seseorang memerlukan beberapa tangga yang perlu dilalui. Di antaranya adalah apa yang disebut tangga wara. Di kalangan ahli tazkiyatun nafas atau tasfiyatu al-qulub atau kalangan mutasawwifin, disebutkan bahwa al-wara merupakan bagian dari tangga kedua dari perjalanan spiritual yang menurut mereka ada 7 tangga untuk mencapai ar-ridha setelah at-taubah. Jadi agar perjalanan seseorang secara spiritual itu tidak banyak hambatan, maka diperlukan pertama kali at-taubah. Taubah itu adalah pembersihan jiwa, pembersihan hati, agar tidak ada lagi amradul qulub yang nempel, yang melekat dalam hati seseorang dan memudahkan dia untuk melakukan take off spiritual. Setelah melakukan taubat, apa yang kadang-kadang juga disebut sebagai at-takhalliyat, pengosongan dari penyakit-penyakit hati, maka kemudian kita masuk pada tangga kedua, yaitu yang disebut dengan al-wara. Al-wara itu disebutkan sebagai tarku al-muharramat, meninggalkan seluruh yang haram. Jadi ini mudah dilakukan tatkala kita sudah melakukan taubat, melakukan pembersihan jiwa pada saat taubat itu. Agar kita sampai pada makam al-wara atau wari'in, orang-orang yang wara, yang mampu meninggalkan keharaman-keharaman, maka ada tanda-tandanya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ada 10 minimal yang bisa kita tangkap dari buku Tambihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Abdul Latif As-Samarkandi. Pertama adalah orang yang bersangkutan itu orang-orang yang wara, orang-orang yang memiliki sifat wara itu atau maqam wara, hifdzul lisani anil ghibati. Dia mampu menjaga lisannya dari ghibah, dari ngerasain orang, dari gosipin orang. Karena dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat yang mengatakan la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ada riba di antara kalian semua. Yang kedua, al-ijtinab an su'idzan, menjauhi perilaku sangka buruk atau prasangka buruk pada orang lain. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat dalam ayat 12 yang menyebutkan istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Hindarilah kalian semua su'dzan, karena sebagian su'dzan itu dosa. Kemudian yang ketiga al-ijtinab an-sukhriyah, menghindari melecehkan orang, meremehkan orang, merendahkan orang. Allah juga berfirman surat Al-Hujurat, wa la yaskhar qaumun an qaumin asa min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan sampai ada di sebuah kaum melecehkan, merendahkan, menghina kaum yang lain, barangkali dia lebih baik daripada mereka. Barangkali mereka itu lebih baik daripada orang yang menghina itu. Yang keempat, ar-rabi' ghaddul basari anil maharim, merendahkan pandangan mata kita dari hal-hal yang haram.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum" dalam surat An-Nur. Kemudian yang kelima, sidqul lisan. Lisannya ini tidak pernah dusta. Lisannya senantiasa jujur. Wa idza qultum fa'dilu, apabila kau mengatakan sesuatu maka katakanlah dengan adil, dengan benar itu. Kemudian as-sadis ayya'rifa ni'matallahi ala nafsihi likai la ya'jab bi nafsihi. Hendaklah dia tahu bahwa Allah memberikan nikmat pada dirinya agar dia tidak bersombong diri bahwa nikmat itu diperoleh karena kepintarannya, karena ilmunya, karena relasinya, karena koneksinya, karena usaha-usahanya dan seterusnya. Balillah yamunna alaikum an hadakum iman in kuntum shadiqin dalam surat Al-Hujurat ayat 17. As-sabi', yang ketujuh, ayunfiqa malahu fil haqq wa la yunfiqu fil batil. Hendaklah orang yang wara itu dia pasti menginfakkan hartanya di jalan yang benar dan memperolehnya juga dengan cara yang baik. Dan dia tidak pernah menginfakkan di jalan-jalan yang batil, di jalan-jalan yang haram. Walladzina yunfiquna amwal lam yusrifu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang wara itu atau disebut ibadur rahman dalam rangkaian ayat ini, mereka apabila berinfak tidak pernah boros dan tidak pernah kikir pula. Atsamin alla yatluba baina nafsihi al-ulu wal kibr. Jangan sampai dia ambisius untuk hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. Ambisius adalah ambisi untuk dirinya sendiri. Ambitious selfish, untuk kepentingan dirinya bukan demi kepentingan umat. Bahkan kepentingan umat pun itu tidak perlu kita melakukan ambisi, sebab ambisi itu konotasinya sangat-sangat negatif. Bahwa ambisi itu biasanya ada embelannya, ambisi pribadi. Dan ambisi pribadi itu tentu saja tidak menguntungkan banyak orang. Menguntungkan dirinya, tapi biasanya menjadikan orang lain melarat, menjadikan orang yang susah, menjadikan orang lain terendahkan oleh ambisi-ambisi yang bersifat pribadi. Kemudian yang kesembilan, al-muhafadzah ala salatul khams fi mawaqitiha bi ruku'iha wa sujudiha. Ini seorang yang wara pasti menjaga salatnya tepat waktu, sujudnya benar, rukunya benar, arkannya benar, khusyuknya ada, dan seterusnya. Karena orang yang wara itu pasti dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, hafidhu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Sementara yang ke-10 adalah al-istiqamah ala sunnah wal jamaah. Jadi akan senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersama al-sunnah wal jamaah, yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim dalam surat Al-An'am ayat 153. Pemirsa rahimakumullah, orang yang wara tidak mungkin dia melakukan kejahatan sekecil apapun karena dia tahu bahwa al-wara itu meninggalkan yang haram-haram dan melakukan yang baik-baik. Maka tatkala seorang yang wara telah ajak pada tataran waraknya ini, apa yang akan dilakukan selanjutnya adalah dia az-zuhud. Ya, az-zuhud kita lanjutkan, semoga pada kesempatan yang berbeda kita bisa membahas tentang zuhud itu, apa dan kenapa kita harus zuhud, dan ada berapa zuhud itu menurut pandangan para ahli tazkiyah, ahli tazkiyatul qulub atau tasfiyatu an-nafs. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.